880 juta menang undian, anak dan menantu tuntut bagian 752 juta. Apa yang tersembunyi terungkap hari itu, bagi Pak Jono, bagaikan sebuah mimpi yang menjadi nyata. Seorang ayah sederhana yang hidup dengan cinta dan kerja keras di desa kecil pinggiran Bandung, tidak menyangka bahwa undian berhadiah 880 juta rupiah itu akan jatuh ke tangannya. Dia, yang selama ini berusaha keras membesarkan anak-anaknya, kini mengalami momen euforia yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Seluruh keluarga berkumpul, rumah dipenuhi tawa anak dan cucunya, seolah kehidupan yang penuh perjuangan itu kini berbalik arah. Namun, bahagia itu tak bertahan lama. Budi dan Rina, anak dan menantu yang telah lama diandalkan, mulai menuntut. "Ayah, ini hak kami. Kami berjuang selama ini," teriak Budi dengan nada menggebu. Rina mengangguk, menambahkan, "Kami butuh uang ini untuk masa depan kami, Ayah." Pak Jono terdiam. Hatinya seakan teriris menyaksikan anak-anaknya berdebat untuk sesuatu yang seharusnya membawa kebahagiaan. Satu malam, saat semua berkumpul di meja makan, Pak Jono memutuskan untuk berbicara. "Anak-anak, aku ingin menggunakan uang ini untuk mendirikan usaha kecil di desa kita. Banyak yang membutuhkan, dan kita bisa membantu." Ucapan itu disertai senyum tulus, dan harapan di dadanya menggebu. Namun, jawaban Budi dan Rina bagaikan petir di siang bolong. Mereka melawan, memandang sinis pada rencana ayah mereka. "Jadi, ayah akan buang-buang uang ini begitu saja? Kami yang berhak atas sebagian. Kami yang merawat ayah," desis Rina, suaranya menusuk. Seketika suasana tegang, merasa bahwa perselisihan ini mulai merusak harmonisnya rumah tangga. Akhirnya, Pak Jono merencanakan pertemuan di balai desa. Dia ingin semua warga mendengar suaranya. "Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dalam kerumunan, dengan tatapan mata penuh harapan, Pak Jono mulai bercerita tentang kesulitan masyarakat sekitarnya. Ia menjelaskan bagaimana banyak tetangganya berjuang mencari nafkah, bagaimana pentingnya kebersamaan dan tolong-menolong. Namun, saat pandangannya beralih ke Budi dan Rina, dia merasakan ketegasan dalam arus emosional. Apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka akan mengerti? Dalam momen penuh emosi itu, tubuhnya bergetar, menatap wajah anak-anaknya. Di dalam hatinya, pilihan berat harus diambil, antara melindungi keluarganya atau memenuhi panggilan hati untuk membantu sesama. Satu pertanyaan menggema di dalam pikirannya. Apakah ini awal dari perpisahan di antara mereka? Kisah ini menggantung, meninggalkan semua orang dalam kebimbangan di antara harapan dan kesedihan, menunggu jawaban akan masa depan yang tak pasti. Pak Jono merasa dadanya bergetar hebat saat semua mata tertuju padanya, menanti jawaban yang bisa menyelesaikan dilema ini. Suasana di balai desa begitu berat, seperti ada badai yang siap menghantam. Dia ingin berbicara, ingin mengungkapkan pandangannya, namun mulutnya seakan terkunci, kata-kata terasa tersangkut di tenggorokannya. Di hadapannya, Budi dan Rina tampak tegang, wajah yang biasanya penuh kasih kini berubah tajam. Mereka seperti mengamati setiap gerakan ayah mereka, menunggu detik-detik pengakuan. Dengan napas dalam,
Pak Jono memutuskan untuk berbicara. Anak-anakku, hidup ini bukan hanya tentang uang. Kita telah menjalani banyak hal bersama. Saya tidak ingin kita kehilangan apa yang sudah kita bangun hanya karena angka di kertas ini. Satu suara dari kerumunan memecah keheningan. Tapi Pak, uang itu bisa mengubah hidup kita. Teriak seorang tetangga. Suaranya menggema di antara tawa canda yang sebelumnya memenuhi ruangan. Pak Jono menyadari, ucapannya kini bukan hanya untuk keluarganya. Dia berbicara untuk semua orang yang hadir. Uang akan habis, tapi kerjasama dan saling membantu itu yang langgeng. Uang banyak tidak ada artinya tanpa kehangatan keluarga dan persahabatan. Budi mencondongkan tubuhnya ke depan, tapi ayah, jika kita tidak mengambil sebagian untuk diri kita sendiri, apa kita harus terus hidup seperti ini? Keluarga kita juga butuh masa depan. Dia tampak gelisah, seperti semua usahanya menjelaskan hal ini tidak dijangkau oleh hati ayahnya. Pak Jono merasakan kepedihan di hatinya. Dia mencintai anak-anaknya, tapi batinnya berbisik bahwa mereka tidak melihat apa yang dia lihat. Dalam benak Pak Jono, pemandangan desa yang sepi dan suram terus terbayang, dengan banyak orang yang harus berjuang hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat perdebatan berlanjut, suara-suara mulai memenuhi ruangan. Beberapa penduduk desa mendukung Pak Jono, sementara yang lain mendukung Budi dan Rina. Penegasan pendapat mulai mengkhawatirkan, seolah-olah kesatuan desa yang terbina selama ini mulai retak. Tubuhnya terasa kaku, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Pandangan semua orang terfokus padanya. Hatinya bergejolak. Dia tahu ada jalan tengah. Baiklah, kita semua butuh uang, dan kita semua saling membutuhkan. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan memberikan sebagian untuk usaha, dan kita bisa menggunakan sisanya untuk kebutuhan rumah tangga kalian. Kalimat itu keluar seperti peluru, penuh harapan. Dia takut, bagaimana jika ketegangan ini tidak padam? Dan kita akan membuat usaha ini bersama. Kita semua akan berkontribusi. Jika kita berhasil, kita tidak hanya membantu diri kita sendiri, tetapi juga seluruh desa. Suara Pak Jono mengguntur dengan semangat. Wajahnya bersinar, semoga ini menjadi jalan keluar dari semua ketegangan. Sejenak suasana hening, semua terdiam merenungkan kata-kata Pak Jono. Apakah mereka siap berkorban demi satu visi? Apakah mereka bisa melihat keluar kepentingan pribadi demi kebaikan bersama? Budi dan Rina saling berpandangan. Ekspresi mereka berubah, dari yang awalnya marah menjadi ragu. Apakah mereka dapat melupakan ego demi satu tujuan? Tiba-tiba, Rina menatap ayahnya. Tapi, ayah, apakah itu berarti kita akan sama-sama bekerja keras? Dan apa yang terjadi jika usaha itu gagal? Suara tersebut menerobos keheningan, dan pertanyaan dalam mendebarkan. Pak Jono merasakan keraguan di hati anaknya. Dia tahu, tantangan ini bukan hanya soal uang, tapi juga tentang kepercayaan, keberanian, dan cinta. Jika kita percaya dan bekerja sama, tidak ada yang tidak mungkin, jawabnya tegas, berusaha menyalakan semangat dalam hati mereka. Dalam pandangannya, hanya ada satu tujuan, dan semua harus bergandeng tangan. Namun saat harapan itu mulai tumbuh, bayangan masa lalu yang kelam kembali menghantuinya. Dia harus memutuskan bagaimana mengatasi ketidakpastian yang mengancam keluarganya. Apakah dia bisa menjaga keutuhan keluarganya sambil memperjuangkan kebaikan bagi orang lain? Saat diskusi berlangsung, rasa putus asa dan harapan saling berkejaran. Di dalam benaknya, satu pertanyaan kembali mengemuka. Akankah langkah selanjutnya adalah menuju perdamaian atau pertikaian yang lebih besar?
Apakah ini akan menjadi momen penentuan bagi mereka semua? Hening menyelimuti balai desa, mata semua orang terpaku pada Pak Jono. Dia merasakan tatapan tajam, seolah bisa menembus hatinya yang penuh keraguan. Usahanya untuk menciptakan harapan seolah terhenti sejenak, ditelan oleh kegundahan. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Jika kita gagal, kita tidak akan kehilangan segalanya. Kita akan belajar, dan dari situ kita bisa bangkit lagi, sambungnya, suaranya bergetar. Dia bisa merasakan emosi di sekelilingnya, campuran antara harapan dan keraguan. Budi dan Rina, tanpa sadar, menggenggam tangan mereka, seperti mencari kepastian di tengah kebingungan. Satu demi satu, suaranya berdengung, bagaikan gelombang. Beberapa tetua desa mulai mengangguk, sementara beberapa wajah muda masih menyimpan skeptisisme. Kita sudah cukup lama berjuang tanpa bantuan. Apa yang membuat kita berpikir usaha ini akan berbeda? Seru seorang pemuda, tubuhnya bergetar dengan semangatnya. Mendengar itu, Pak Jono merasakan hatinya tertekan. Karena kali ini kita tidak akan sendirian. Kita bergabung untuk saling menopang. Jika kita gagal sebagai satu kesatuan, bukan sebagai individu, tegasnya, suaranya kini bertenaga. Namun, keyakinan Pak Jono belum sepenuhnya menjalar ke setiap jiwa yang ada. Ada bisikan-bisikan di antara mereka, skeptis dan butuh gunung keyakinan yang bisa mereka daki. Tapi, Pak, bagaimana jika sebagian dari kita ingin berbeda? Tanya Rina. Jika ada yang ingin ambil jalan lain? Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar. Ketegangan semakin kuat, seolah mereka berada dalam ujian besar. Pak Jono melihat sekeliling, ada yang memandangnya, ada yang terdiam dalam kebisuan. Dia tahu, keyakinan tidak akan datang instan, tapi perlu waktu dan kepercayaan. Kalau kita berbeda, bagaimana kita dapat bekerja sama? Kita harus saling jujur, mengungkapkan harapan dan ketakutan kita. Uang tidak dapat membeli kepercayaan. Kita harus membangunnya bersama, katanya, berusaha membangkitkan semangat. Budi merasakan ketegangan itu, semakin jelas di depan matanya. Mungkin kita butuh lebih dari sekadar kata-kata, ayah. Kita perlu rencana konkret. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan jika ada tantangan. Setelah kita mendapatkan uang itu, kemana selanjutnya? Dia bertanya, mencerminkan semua kekhawatiran yang mengendap di hati banyak orang. Pak Jono menatap anaknya, melihat refleksi kekhawatiran dan harapan bersatu dalam dua wajah itu. Betul, Budi. Kita butuh rencana, tapi rencana tanpa komitmen tidak ada artinya. Saya percaya, jika kita bergerak bersama, setiap langkah menuju satu tujuan akan membuat kita kuat. Rina menggigit bibirnya, terlihat bingung, tapi, ayah, peluang usaha seperti apa yang kita punya? Apakah ini benar-benar bisa berhasil? Nafas di balai mulai terasa berat. Semua bergumam, suara orang-orang yang meragukan rencana itu semakin kencang. Mereka berdiskusi, sebagian berdebat, beberapa mulai menelaah apa yang mungkin bisa dilakukan. Tetapi yang tidak dia harapkan. Bisik hati Pak Jono. Dia takut, jika rencananya masih dipandang sebelah mata, pertikaian yang lebih besar akan menghantui mereka. Saya tahu kita semua berbeda, tetapi perbedaan itu bisa menjadi kekuatan. Kita bisa membagikan peran sesuai dengan keterampilan kita. Ada yang pandai bertani, berjualan, atau bahkan membuat kerajinan. Setiap potensi harus kita gali. Dia berusaha memberikan gambaran optimis, meskipun dia sendiri ragu akan bagaimana semua ini bisa terwujud. Saat dia memandang anak-anaknya,
dan semua yang hadir, di dalam hatinya bergetar keyakinan dan keraguan. Apakah semua ini akan berakhir baik? Ketika suasana kembali memanas, seseorang dari kerumunan berdiri dan berteriak, "Apa kalian siap untuk perubahan?" Jeritan itu membuat semua orang terdiam. Tiba-tiba, semua pandangan tertuju padanya. Adakah harapan baru di tengah mereka? Adakah jawaban yang akan membawa kedamaian ataukah hanya akan menambah luka? Dan dengan penuh ketegangan, Pak Jono merasakan detak jantungnya berdengung, menanti bagaimana keadaan ini akan berakhir. Kerumunan terdiam, seperti terhenti dalam sekejap. Semangat yang tadinya menggebu, mendadak membeku. Mata-mata tertuju pada pemuda yang berani berteriak, seolah segala harapan berpindah ke bahunya. Pak Jono merasakan dadanya bergetar, campuran antara ketegangan dan harapan. Siap untuk perubahan? Suara itu menggema, berlarian di antara dinding balai desa, merefleksikan apa yang mereka semua resahkan. Sebagian tanpa ragu, namun sinar semangat seolah mulai bersinar dari beberapa mata, menyala dengan niat untuk mencoba. Dengan keberanian yang terpancar, pemuda itu melanjutkan, "Kita tidak bisa terus terjebak dalam kebisuan. Apakah kita akan bertahan dalam ketidakpastian ini selamanya? Dari mana kita bisa mulai?" Pak Jono merasakan perubahannya. Hawa baru mengalir ke balai desa itu, menggantikan ketidakpastian. Ya, kita bisa memulai. Tapi kita butuh ide. Setiap dari kita harus bersuara. Ia mendesak, ingin menyalakan api kolaborasi di hati mereka. Budi, tergerak oleh semangat pemuda itu, mengangkat tangannya. Bagaimana jika kita memanfaatkan sumber daya yang ada di desa kita? Kita punya lahan, hasil pertanian yang melimpah. Kita bisa bekerja sama membangun sebuah usaha pertanian terpadu, menjual produk kita bersama. Budi, teriak Rina, wajahnya bersinar. Itu adalah ide bagus. Jika kita menyatukan hasil panen, kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Kita juga bisa membuka kios kecil atau warung makanan dari hasil tani kita. Pastinya itu bisa menarik minat orang luar. Suara-suara mulai ramah bercampur cemas, tetapi terdengar jelas, bergetar penuh harapan. Diskusi kembali mengalir, rencana demi rencana mulai muncul. Pak Jono merasakan kehangatan di dadanya saat mereka berbagi gagasan, membangun rasa percaya satu sama lain. Tetapi saat suasana menjadi lebih dinamis, ada satu sosok yang tetap terdiam. Seorang wanita tua, Ibu Siti, dengan hati-hati mengangkat tangannya, bisikannya lembut namun lugas. "Anak-anakku," suaranya menggema di antara kegaduhan, "harapan boleh ditegakkan, tetapi kita juga harus siap dengan kemungkinan gagal. Apa yang akan terjadi jika semua ini tidak berhasil?" Hati Pak Jono seakan tercekat. Sebuah suara yang realistis, tetapi juga menakutkan. Rina berusaha menangkis, "Kita lebih baik mencoba, kan? Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menghentikan kita." "Iya." Suara Budi mulai melengking, seolah menangkap semangat yang tak terduga. "Kita harus saling mendukung. Jika satu jatuh, kita semua pasti akan membantu." Semua saling berbagi cerita, harapan, dan ketakutan mereka. Dahu dan bahu saling bersentuhan, menggandeng kekuatan dalam ketulusan. Tetapi, semangka besar di tengah diskusi itu adalah pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Siapkah mereka menghadapi kenyataan jika semua usaha ini kelak tidak membuahkan hasil? Di balai desa yang syarat emosi itu, rencana berdampak positif itu hadir, namun bayang-bayang keraguan masih melayang di atas kepala mereka. Pak Jono mengedarkan pandangan, menemukan bayang-bayang kegagalan, seolah menggigit semangat yang baru saja terbangun.
Kalau kita gagal, bisiknya dalam hati. Apakah kita siap menghadapi semuanya? Dan saat itu, sebuah pesan tak terduga muncul di telepon genggam seseorang di tengah kerumunan. Suara dingin bergetar membuat semua orang terdiam. Apa kalian benar-benar ingin tahu apa yang tersembunyi? Pesan itu mengingatkan mereka bahwa di luar semua pertikaian ini, ada sesuatu yang lebih besar menunggu untuk terungkap. Seseorang berani bertanya, apa maksudnya? Tersembunyi seperti apa? Suara peteng menggema, dan di dalam hatinya, satu pertanyaan muncul. Apakah mereka benar-benar siap menghadapinya? Suasana seakan bergetar di dalam balai desa. Semua mata beralih pada pemuda yang memegang telepon genggam, ekspresi di wajahnya tampak serius. Rina, yang sedang antusias dengan ide usaha baru mereka, langsung terpaku. Apa yang kamu bicarakan? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Pemuda itu tidak segera menjawab. Dia mengusap layar teleponnya, seolah mencoba mencermati pesan misterius itu. Ada sebuah berita besar. Tentang undian. 880 juta. Ia menjelaskan, suaranya bergetar, kerumunan mulai berbisik. 880 juta? Berita itu seakan menyiramkan air dingin ke dalam semangat yang baru saja menyala. Pak Jono merasakan keringat dingin mengalir di dahi. Dapatkah ini mengubah arah percakapan yang baru saja dimulai? Undian itu dimenangkan oleh seorang warga desa kita. Tapi ada masalah, pemuda itu melanjutkan, pandangannya serius. Anak dan menantu sang pemenang menuntut bagian dari uang itu. Mereka ingin 752 juta. Seketika, suasana menjadi gamang. Rina menunduk, Budi mencengkram kursi, dan Ibu Siti menutup mulutnya dengan telapak tangan. Apa mereka tidak tahu aturan tentang hal itu? Tanya Ibu Siti, matanya penuh kebingungan. Pemuda itu menggelengkan kepala. Itu yang tidak jelas. Ada dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Banyak yang berbicara tentang ketidakadilan ini. Orang-orang mulai mempertanyakan, siapa yang benar-benar berhak atas uang itu? Pak Jono merasakan gelombang emosi baru memasuki ruangan. Harapan mulai tergerus oleh keraguan. Dan di luar sana, suara-suara keraguan itu membesar, mengalir ke telinga seperti riak air yang tak terbendung. Jika hal ini berlanjut, bisa jadi konflik di desa kita akan lebih parah, Rina berkata, suaranya tak lagi penuh semangat. Seharusnya ini menjadi kesempatan untuk bersatu, bukan memecah belah. Ya, jika kita menjadi saksi dari perselisihan ini, lalu kemana arah desa kita? Suara Budi, kini terdengar gelisah. Pak Jono merasakan beban di hatinya. Harapan mereka untuk memulai sesuatu yang baru kini terancam oleh masalah yang lebih besar. Dia tahu, mereka harus menghadapi ini bersama. Dalam pikiran Pak Jono, niat untuk membangun usaha seakan menjauh saat perdebatan semakin memanas. Kita tidak perlu terpecah karena ini, ia mencoba menenangkan. Kita harus mencari cara untuk membantu mencari kejelasan dalam situasi ini. Kita bisa melakukan rapat khusus dan mendengar pendapat semua anggota desa. Tiba-tiba, suara dari kerumunan menginterupsi. Tapi bagaimana jika kita sendiri terjebak dalam perseteruan seperti itu? Tanya seorang laki tua dengan keriput di wajahnya. Jika ada pihak yang merasa ditindas, kita bisa terlibat dalam masalah besar. Semua terdiam, saling memandang. Kekuatan di dalam diri mereka terasa rampuh, seolah kisah samar ini bisa menjatuhkan seluruh harapan yang baru saja mereka bangun. Situasi ini bisa saja membuat atau menghancurkan kita, Pak Jono berbisik dalam hati. Apakah kita semua bersedia mengambil risiko demi sebuah harapan baru?
Pesan misterius yang muncul dari telepon itu bukan sekadar pengingat tentang uang, tetapi bisa jadi sebuah ancaman terhadap persatuan mereka. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Apakah mereka akan membiarkan ketidakpastian ini meracuni mimpi mereka? Dan begitulah, saat tanya-tanya itu menggantung di udara, kerumunan mendapati diri mereka berada di persimpangan jalan antara menghadapi sebuah masalah baru dan melanjutkan perjuangan mereka demi masa depan desa. Sebanyak mereka berharap akan solusi yang tepat, pertanyaan seakan menggema. Siapkah mereka menghadapi yang lebih besar? Suasana di balai desa semakin tegang, setiap detak jantung terasa berdengung di telinga. Rina menatap wajah-wajah dalam kerumunan, membaca ketakutan dan kebingungan yang mengiang. Perlahan, ia menggerakkan tangannya, ingin mengangkat suaranya kembali. Kita harus memikirkan langkah selanjutnya. Kata-katanya menggantung, masih ada keraguan yang mengikuti. Segelintir orang mengangguk, tetapi banyak juga yang terlihat ragu. Pemuda yang membawa berita itu mengutak-atik ponselnya sekali lagi, benaknya seakan bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin kita bisa melakukan mediasi, ia menawarkan, mencari solusi damai antara pemenang dan yang lainnya. Bagaimana jika mereka tidak mau berkompromi? Tanya Budi, ketakutan menyelimuti suaranya. Apa kita siap menghadapi konsekuensi jika salah satu pihak menolak? Pak Jono menatap Budi, berusaha menunjukkan dukungan. Komunikasi adalah kuncinya. Kita tidak bisa melawan arus tanpa memahami pandangan masing-masing. Namun, meski ia mengucapkan kata-kata itu, kepastian di dalam hatinya mulai memudar. Apakah semua orang di desa ini benar-benar bersedia untuk berdiskusi? Kerumunan mulai berbagi pandangan, sisa harapan berangsur redup. Mereka yang tadinya semangat untuk membangun usaha baru kini terjebak dalam bayang-bayang perpecahan. Suasana semakin tegang, beberapa warga terlihat berbisik satu sama lain, suara mereka tak lebih dari bisikan cemas yang mengerikan. Ibu Siti, yang biasanya ramah, kini tampak cemas. Kita semua tahu bagaimana situasi di desa ini, jika itu menimbulkan ketidakpuasan, kita bisa benar-benar terpecah. Uang bisa menjadi racun bagi pertemanan kita. Betul itu. Suara lelaki tua yang sebelumnya berbicara muncul lagi. Dalam banyak hal, kita lebih mudah terpengaruh oleh janji-janji uang daripada rasa saling percaya dan solidaritas yang telah kita bangun selama ini. Suasana semakin mencekam. Rina merasakan rasa pahit yang menempel di lidah, seolah-olah semua yang telah dicita-citakan dibayangi oleh ketidakpastian. Dia tahu, mereka harus bertindak cepat sebelum semua ini menjadi lebih buruk. Menyadari bahwa semua mata tertuju padanya, Rina memberanikan diri untuk berbicara lagi. Kita perlu mengatur pertemuan dengan pemenang. Kita harus berbicara dengan terbuka, agar bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan ketika harapan itu terkatakan, pandangan kerumunan berubah. Ada yang mengangguk, ada yang terlihat ragu. Namun, satu hal pasti, suara Rina yang penuh semangat memasuki relung jiwa mereka yang mulai surut. Apakah pertemuan ini benar-benar bisa mengakhiri ketegangan ini? Dan siapa yang akan mewakili kita? Tanya seseorang dari belakang. Pandangan penuh harapan Renato teralihkan pada Pak Jono. Kita semua, jawabnya mantap. Semua pihak harus terlibat, kalau bukan, bagaimana kita bisa mendengar kebenaran? Mata Rina berbinar. Dia mendorong dirinya untuk tetap percaya, namun di dalam hatinya, dia tahu bahaya menunggu di ujung. Dalam setiap langkah menuju pertemuan, ada potensi untuk menemukan cahaya atau berbalik menjadi malam yang gelap. Tiba-tiba, nada telepon genggam pemuda itu berbunyi, seolah mengundang perhatian semua orang. "Maaf," katanya, menatap layar dengan tiba-tiba. Wajahnya berubah,
penuh keheranan dan ketakutan. Ada pesan baru tentang pemenang. Suasana seakan membeku, jantung masing-masing terasa berdegup nyaring. Apa yang akan terungkap? Semua orang menunggu dengan cemas, seperti merasakan badai yang akan datang, menunggu jawaban yang mungkin bisa mengubah segalanya. Suara pemuda itu bergetar saat membaca pesan di ponselnya. Kalian tidak akan percaya. Pemenang undian itu adalah Pak Harso, dan sekarang, anak serta menantunya menuntut bagiannya total hampir 752 juta. Rina merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Nama Pak Harso, seorang pengusaha yang dikenal di desa, mengguncang kerumunan. Isu ini bukan hanya tentang uang, namun juga tentang rasa keadilan dan kepercayaan. Apa yang selama ini dianggap sebagai kebersamaan dalam komunitas kini jadi terlihat rapuh di depan mata. Bagaimana bisa? Bukankah dia sudah cukup? Tanya seseorang penuh keraguan. Dia punya banyak. Dia berhak atas itu. Bukankah dia pemenangnya? Jawab pemuda yang sama, mencoba menenangkan orang-orang di sekitarnya, meski nada suaranya tidak terlalu meyakinkan. Ibu Siti menggelengkan kepala. Kita tidak bisa menyerahkan segalanya pada uang. Keserakahan akan menghancurkan kita. Suara khawatirnya menyebar ke seluruh ruangan, seolah ia bisa merasakan getaran ketidakpastian yang melanda. Bagi kita, desa ini lebih dari sekedar uang. Joni, pemuda lain, berdiri dengan semangat. Kita perlu menyatukan suara kita. Jika kita tidak melindungi hubungan kita, semua ini akan sia-sia. Kerumunan semakin memanas, konflik antara harapan dan ketakutan mulai mencapai puncaknya. Rina bisa merasakan ketegangan di udara. Dia menginginkan agar semua orang mendengarkannya, sehingga mereka bisa bersatu, tetapi diskusi ini semakin sulit. Dia memberi isyarat kepada Renato, berharap dia akan tahu bagaimana membawa semua ini kembali ke jalur yang benar. Baiklah, kita perlu merencanakan pertemuan dengan Pak Harso dan pihak-pihak terkait. Renato menyela, berusaha menjadi penengah. Jika kita bisa berbicara, mungkin kita bisa menemukan jalan keluar. Kita harus berani berdialog. Sebuah harapan kecil terbangun, tetapi ternyata tak semua orang setuju. Suara-suara penuh kebencian dan skeptisisme mulai muncul, berlawanan dengan harapan yang berusaha dibangun. Rina merasa harapannya mulai memudar, tapi dia tahu dia tidak bisa menyerah. Dalam sekejap, semua itu seakan berputar. Rina bisa merasakan sebuah gelombang besar akan datang, siap menghancurkan apapun yang ada di depannya, dan dia tak menginginkan desanya hancur hanya karena uang. Jadi, apa kita bersedia menunggu sampai pertemuan itu? Suara Pak Jono terdengar, meredakan suasana sejenak. Atau kita akan membiarkan kesenjangan ini semakin lebar? Sekali lagi, pandangan semua terarah padanya. Rina menatap Pak Jono dengan penuh harap, berharap dia bisa memberikan dukungan. Namun, saat melihat ekspresi di wajah-wajah yang berkumpul, rasa putus asa mengindikasikan kebingungan yang belum selesai. Kesepakatan harus dicapai agar mereka tidak terpecah. Jika ketidakpastian ini membara terlalu lama, semakin banyak retakan yang akan muncul di antara mereka. Rina merasa beban di dadanya semakin berat, namun dia mengumpulkan keberanian. Jika kita tidak melangkah maju sekarang, kita akan kehilangan satu sama lain. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi kita harus bersama. Kita harus malu jika kita biarkan kecerobohan ini mengganggu keakraban kita, ujarnya mantap, suaranya penuh kesedihan. Namun, di dalam masing-masing hati, pertanyaan tetap bergema, bisakah pertemuan ini menyatukan mereka kembali atau justru akan mengedepankan perpecahan? Rina merasa segalanya berada di ujung tanduk,
dan bahaya sudah terlalu dekat. Keheningan menyelimuti seisi balai desa, hanya terdengar desah napas penuh kecemasan dan keraguan. Namun saat Rina berusaha menenangkan hatinya, ponsel pemuda itu berbunyi lagi. "Ada kabar terbaru," katanya dengan nada bergetar. Pesan juga datang dari Pak Harso. Aliran ketegangan membuat semua terjaga. Apa yang akan diungkapkan Pak Harso? Apakah berita ini bisa mengubah jalan cerita mereka? Rina merasakannya, ketidakpastian di depan mereka semakin dalam. Suara pemuda itu semakin bergetar saat dia membaca kembali pesan dari Pak Harso. Dia meminta kita untuk berkumpul di rumahnya besok sore, katanya, tampak lebih gelisah. Berkumpul untuk membicarakan ini. Kali ini, semua mata tertuju padanya, seperti harapan dan kekhawatiran bercampur dalam pandangan setiap orang. Rina bisa melihat betapa wajah-wajah itu berubah, ada yang tampak tertarik, namun sebagian besar terlihat bingung. "Apa yang ingin dibicarakan Pak Harso?" tanya Ibu Siti, matanya berkilau, mencerminkan rasa ingin tahunya yang mendalam. Apakah dia akan berbagi uang itu? Atau dia meminta kita untuk datang dan mendengarkan penjelasannya? Jawab pemuda itu, terputus di tengah kalimat, seolah takut akan reaksi mengamuk yang bisa muncul. Suasana semakin menegang. Rina merasa dadanya berdebar kuat. Dia tahu, kehadiran Pak Harso bisa menjadi titik balik bagi komunitas. Di satu sisi, dia seorang yang dihormati. Di sisi lain, ada keraguan yang terus membayangi. "Rina, apa pendapatmu?" Suara Joni memecah keheningan, mata penuh harap memandangnya. Rina mengimajinasikan harapan-harapan yang bergantung pada prinsip dan keputusan yang akan diambilnya. "Kita harus pergi," jawabnya tegas, berusaha menampakkan keberanian. "Kita perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika kita ragu, kita hanya akan membuat masalah ini semakin rumit. Dan bagaimana kalau dia merencanakan sesuatu yang lebih buruk?" tanya Renato, ragu. "Kita harus siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi." Kata-kata itu menggema dalam hati semua orang. Rina merasakan ketegangan di antara mereka. Bahwa ada rasa takut untuk menghadapi kenyataan, namun juga ada kerinduan untuk mengetahui kebenaran. Tapi jika dibiarkan, akan ada lebih banyak kerusuhan, Joni menambahkan. Kita tidak boleh hanya berdiam diri. Kita perlu menegaskan siapa kita dan mengapa komunitas ini penting. Mendengar itu, Rina merasa keterikatan dengan desanya semakin kuat. Keluarga dan teman-teman, kenangan dan harapan, semuanya mengikat mereka dalam suatu ikatan yang tak sedetik pun ingin mereka hancurkan. Dia ingin memastikan bahwa kerukunan ini tetap ada, meskipun di tengah badai yang akan datang. Ketika sore tiba, Rina dan sejumlah warga desa lainnya mulai beranjak menuju rumah Pak Harso. Langit kelabu menandakan ketidakpastian, mencekam selayaknya perasaan di dalam hati mereka. Rina melihat kerumunan di dekatnya. Semua orang menyimpan harapan yang berbeda. Sebagian ingin keadilan, sebagian lainnya berusaha menjaga kedamaian. Apakah semua ini akan berakhir baik? Pikir Rina, saat mereka melangkah semakin dekat. Ketika peliputan media mulai mengitari rumah Pak Harso, rasa kesedihan dan harapan menyatu dalam satu momen. Dengan telapak tangan bergetar, Rina menghela napas. Dia tahu, pembicaraan ini bisa menjadi momen yang menentukan. Sebuah keputusan, sebuah klarifikasi, dan harapan. Sesaat sebelum memasuki rumah Pak Harso, suara Pak Harso terdengar dari dalam. "Terima kasih semua yang telah datang. Ini bukanlah hal yang mudah untuk dibicarakan, tapi kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya bersama-sama. Itu saatnya." Semua menghela napas bersamaan,
saat pintu bulan dibuka dan harapan yang telah lama terpendam mulai terasa di ujung lidah, seperti senyuman yang mengembang di wajah-wajah penuh harapan, Rina merasa momen itu adalah titik balik. Apakah kata-kata Pak Harso dapat mengubah jalannya cerita? Jika ya, bagaimana keadilan yang diharapkan dapat tercapai? Dia tidak bisa menunggu lebih lama, tantangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Pintu rumah Pak Harso terbuka lebar. Begitu memasuki ruangan, suasana terasa tegang. Dinding-dinding yang biasanya hangat kini tampak dingin dan penuh pertanyaan. Rina berdiri di tengah kerumunan, merasakan aliran energi dari wajah-wajah yang menunggu. Semua orang membawa beban pikiran yang sama, kebenaran dan kejelasan. Pak Harso berdiri di depan, wajahnya tak terlihat sekuat biasanya. Apa yang terlintas di pikirannya? Rina bisa merasakan keraguan dan rasa was-was di antara para hadirin. Suara Pak Harso menggema, menembus ketegangan dalam ruangan. Saya tahu ada banyak pertanyaan, katanya, menatap semua orang. Sejak pengumuman undian itu, hidup kita berubah. Bukan hanya oleh uang yang tiba-tiba datang, tetapi oleh apa yang menyertainya. Hati Rina berdegup semakin kencang. Apa yang akan dia ungkapkan? Mengapa harapan bisa terasa begitu rapuh di antara mereka? Uang itu bukanlah sekadar keberuntungan, lanjut Pak Harso. Ada tanggung jawab yang harus kita hadapi. Dan disinilah kita, untuk membahas dengan jujur apa yang sebenarnya sedang terjadi. Disinilah letaknya, kalimat itu menggantung di udara. Rina menelan ludah, merasa setiap detak jantungnya bersatu dengan semangat para tetangganya. Ia tidak sendiri. Mereka semua ingin mendengar lebih banyak. Anak dan menantu saya telah meminta wawancara, Pak Harso melanjutkan, nada suaranya penuh penekanan. Mereka meyakinkan saya bahwa mereka berhak atas sebagian dari uang itu. Mereka ingin mengambil sebanyak 752 juta dari total yang ada. Rina merasakan ketegangan itu, seakan apa semua orang diambil serentak. Kekecewaan dan kemarahan mulai terlihat di wajah beberapa orang. Bukankah itu terlalu banyak? Bisik Ibu Siti, matanya melebar. Apa yang membuat mereka menganggap berhak? Tanya Joni, suaranya penuh semangat. Rina merasa bahwa semua orang berbagi ruang ketidakpuasan yang sama. Berhadapan dengan kebangkitan ketidakadilan di depan mata mereka, Rina teringat betapa lama Pak Harso berjuang untuk komunitas ini. Semua kerja kerasnya untuk membangun lingkungan yang lebih baik. Mengapa tiba-tiba muncul tuntutan dari keluarganya? Apa yang telah terjadi di balik layar? Ini bukan hanya tentang uang, Pak Harso melanjutkan, suaranya lebih tenang kini, namun penuh emosi. Ini tentang apa yang percayai sebagai keluarga dan komunitas. Kita harus memastikan uang ini tetap didistribusikan secara adil. Rina merasa setiap kata itu meluknya, membuka sebuah pintu ke kebenaran yang lebih besar. Berbicara tentang keadilan, meski hanyalah kata-kata, memberikan harapan. Momen ini mungkin adalah saat di mana mereka akan bangkit bersama, mengatasi pencobaan ini, tetapi saat semua harapan itu mulai tumbuh seperti bibit dalam tanah, sebuah suara dari belakang menginterupsi, bagaimana kalau kita tidak setuju dengan keputusan itu? Apa artinya bagi kita? Suara itu menghentakkan semua orang kembali ke realitas. Rina menatap seisi ruangan, wajah-wajah yang penuh kebingungan menggantikan kekhawatiran. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak sepakat? Ada cahaya harapan, tetapi juga bayang-bayang ancaman. Rina menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa hari ini akan menentukan nasib acara ini. Semua orang kini menghadapi dilema, antara mengikuti suara yang terdengar rasional atau melindungi hak mereka sebagai komunitas. Sebuah keputusan harus diambil,
dan Rina merasakan bahwa langit di luar semakin gelap. Momen kebenaran telah tiba, tapi apakah mereka mampu mempertahankan kekuatan sebagai satu kesatuan? Ketika saling pandang menggantung di udara, mereka semua menunggu pendapat siapa yang akan memimpin jalan keluar. Pak Jono menatap wajah-wajah cemas di hadapannya. Ketegangan terasa menyelimuti balai desa saat mereka semua menunggu keputusan. Rina bisa merasakan debar jantungnya semakin kencang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pak Harso bersiap untuk berbicara, menyusun kata-kata. Saya tahu ini sulit. Tetapi kita harus memikirkan bersama apa arti uang ini. Ini bukan sekadar harta, tetapi juga harapan bagi kita semua. Suasana makin mencekam. Ada yang mulai berbisik, seolah mempertanyakan keputusan. Namun karena matanya mengikuti gerakan tangan Pak Harso, Rina merasakan ketegangan perlahan berkurang. Menurut saya, kita semua berhak atas keadilan. Tetapi kita juga harus mencari solusi terbaik untuk komunitas kita. Tetapi bagaimana untuk keluarga kita? Sorak Rina tiba-tiba, suaranya menggema, mengingatkan semua orang akan isi hati mereka. Apakah kita mengorbankan masa depan kita untuk membantu orang lain? Pak Jono menanggapi, Rina, kita harus pikirkan bersama. Uang ini bisa digunakan untuk lebih dari satu cita-cita. Jika kita bekerja sama, semua bisa mendapat manfaat. Evakuasi dadanya terasa sesak, dan wajah-wajah di sekelilingnya menggambarkan kecemasan yang mendalam. Bisa jadi, Pak, sambut Budi yang sekarang berani mengemukakan pendapat, tetapi apa kita akan membiarkan mereka merenggutnya hanya demi keadilan? Kita juga butuh masa depan, Pak. Rina merasa terjepit di tengah-tengah. Perdebatan semakin sengit, suara-suara bertumpuk satu sama lain. Benaknya berputar, setiap hadirin berjuang dengan harapan dan tekanan. Kita tidak boleh terpecah karena ini. Ini tentang keluarga kita, tetapi juga bukan hanya milik kita saja. Seru Rina, merangkul harapan yang tersisa. Kepala desa, yang sudah tua dan bijaksana, mengangguk. Kita semua merasa terbebani. Mari kita tidak membiarkan uang ini menghancurkan ikatan kita. Uang bukanlah segalanya. Tapi tanggung jawab kita harus dipenuhi. Kalau tidak, siapa yang akan memperhatikan kita? Teriak seseorang dari belakang. Rina mengerti semua orang cemas baik di luar maupun di dalam. Semua saling pandang, mencerminkan keresahan. Saat itu, Pak Harso mengangkat tangan, sekali lagi berusaha menenangkan. Satu hal yang perlu kita ingat, kita bukan hanya keluarga tetapi komunitas. Mari kita merencanakan pertemuan lanjutan. Kita perlu berbicara dengan semua pihak untuk menemukan jalan tengah. Uang tidak boleh menghancurkan kepercayaan kita, apapun hasil akhirnya. Karena menyadari, Rina semakin bertekad. Kalau kita ingin harus ada transparansi. Kita harus melindungi hak setiap orang. Dan itu bukan semata-mata untuk uang. Dari balik kerumunan, seorang wanita tua menghela napas. Jika kita semua berjalan di jalur yang sama, kita dapat berbagi beban ini. Mari kita jujur. Hanya dalam sekejap, semua mata tertuju padanya. Rina merasa sinar harapan kembali menyala. Pihak-pihak yang terpecah kini hiruk-pikuk mencari kata yang benar, solusi. Semua berbisik, ucapan dipertukarkan. Akhirnya, suara keras memecah kerumunan. Mari kita bicarakan semua ini. Kita berhak atasi. Waktu untuk membela diri sendiri. Kemudian, Rina merasakan ketegangan menggulung tubuhnya. Semua bisa berakhir di sini, di ruang ini.
kita akan berjuang demi keadilan. Jika kita berbagi harapan, uang ini bisa membangun harapan untuk semua orang. Debaran jantung mulai mereda saat semua suara sepakat. Mereka bersatu, menunggu momen yang akan datang dengan penuh harap dan tekad untuk memperbaiki apa yang rusak. Ketika mereka semua bersatu, lentera kebersamaan menjadi lebih terang. Mungkin jalan ini penuh tantangan, tetapi langkah pertama telah diambil. Ketika mereka meninggalkan balai desa, satu hal yang terpikir dalam benak Rina, kekuatan tidak hanya terletak pada kepemilikan, tetapi pada hati yang berbagi. Sekarang, di tengah ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan di satu sama lain. Dan di sanalah, harapan baru terlahir penuh keberanian dan kebersamaan. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita eksklusif horor selanjutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma demi menunjukkan dukungan. Kalian, komentari reaksi dan teori tentang akhir ini, apa yang kalian pikirkan? Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.